Shalom, Bapak Ibu. Apa artinya pewahyuan baru dari Roh Kudus? Apakah kita sebagai orang beriman harus percaya itu? Istilah pewahyuan baru dari Roh Kudus biasanya mengacu pada klaim bahwa Roh Kudus memberikan pesan, pengajaran, atau pengetahuan yang belum pernah diungkapkan sebelumnya, atau yang menambahkan sesuatu di luar wahyu yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Namun artinya itu bisa berbeda tergantung pada siapa yang mengucapkan. Dalam pengertian Alkitabiah dan arus utama gereja, Bapak Ibu, wahyu itu sudah final, sudah diberikan di dalam kitab suci. Di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 itu dijelaskan. Juga di dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Roh Kudus tetap berbicara dan membimbing orang percaya melalui penerangan atau iluminasi terhadap ayat Alkitab, dorongan hati, hikmat, atau nubuat yang selaras dengan firman. Namun ini bukan wahyu baru yang menambah kitab suci, melainkan penegasan dan penerapan dari kebenaran yang sudah ada. Nah, bagaimana dengan kelompok-kelompok yang mengklaim pewahyuan baru? Ada yang mengatakan mereka menerima firman langsung yang sama otoritatifnya dengan Alkitab. Ini berbahaya, Bapak Ibu, karena bisa bertentangan dengan firman yang sudah ada, memunculkan ajaran sesat, atau mengalihkan fokus dari Kristus ke manusia yang mengklaim wahyu itu. Ada sebuah prinsip Alkitab ya untuk menilainya, Bapak Ibu ya. Uji sumbernya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Jangan percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Bandingkan dengan kitab suci. Roh Kudus tidak akan mengilhamkan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Lihat buahnya, apakah menghasilkan pertobatan kasih dan kebenarannya. Matius 7 ayat 16. Konsensus tubuh Kristus. Wahyu pribadi perlu diuji bersama jemaat ini. Jadi apakah harus percaya, Bapak Ibu? Jika pewahyuan baru itu berarti penambahan atau penggantian Alkitab, tidak wajib, bahkan harus ditolak. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Jika berarti pencerahan atau bimbingan Roh Kudus di dalam memahami firman dan mengaplikasikannya, itu memang bagian dari kehidupan orang beriman, tapi tetap harus diuji, Bapak Ibu. Bagaimana cara membedakan wahyu yang berasal dari pikiran sendiri atau roh lain dengan pewahyuan dari Roh Kudus yang asli? Tentu saja uji dengan firman Allah. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran, bukan kebenaran baru yang meniadakan yang lama, bukan, Bapak Ibu. Contohnya, jika seseorang berkata, Roh berkata padaku bahwa dosa ini boleh, padahal Alkitab jelas melarangnya, itu bukan Roh Kudus, Bapak Ibu. Lihat dulu siapa yang dimuliakan. Yohanes 16 ayat 14. Roh Kudus memuliakan Yesus, bukan pembawa pesan. Jika pewahyuan itu membuat orang terkagum pada nabi atau pemimpin lebih daripada Kristus, maka itu patut dicurigai. Uji juga buahnya. Matius 7 ayat 16. Buahnya terlihat dari cara hidupnya. Pewahyuan sejati akan menghasilkan pertobatan dan kesucian, damai sejahtera yang kudus ya. Bukan sekedar lega dan senang ya. Kasih terhadap sesama. Kalau pewahyuan palsu itu cenderung membuat orang sombong rohani,
menimbulkan kekacauan dan perpecahan, dan mengarah ke dosa atau kompromi ini. Periksa motivasinya. Yakobus 3 ayat 17 ya. Hikmat dari atas itu murni, pendamai, penuh belas kasihan. Jika motivasinya untuk mengontrol, mengintimidasi, atau memanipulasi orang lain, kemungkinan ini bukan dari Tuhan. Cari konfirmasi Bapak Ibu. Roh Kudus sering memberi penguatan melalui firman, doa, dan tubuh Kristus atau gereja. Jika pewahyuan itu hanya diterima satu orang dan tidak ada satupun dari saudara-saudara seiman dewasa yang bisa mengkonfirmasi, maka harus berhati-hati. Terakhir, tentu saja waktu. Uji dengan waktu. Wahyu palsu biasanya mendesak dengan nada cepat lakukan, sehingga tanpa ruang untuk doa dan pengujian. Wahyu asli bisa menunggu Bapak Ibu. Allah tidak takut diuji karena Dia benar. Ringkasannya, singkatnya Bapak Ibu, wahyu sejati dari Roh Kudus selaras dengan Alkitab, memuliakan Kristus, menghasilkan buah yang kudus, lahir dari motivasi yang murni, mendapat konfirmasi dari tubuh Kristus, dan tahan uji waktu. Pewahyuan asli dan pewahyuan palsu, apa bedanya? Nah, dari aspek uji sumbernya, pewahyuan asli itu sesuai firman Tuhan, jelas. 2 Timotius 3:16. Sedang pewahyuan palsu bertentangan atau menambah firman, Galatia 1:8. Dari aspek uji fokusnya, pewahyuan asli itu memuliakan Yesus, Yohanes 16:14 ya. Sedangkan pewahyuan palsu memuliakan diri atau nabinya. Dari aspek uji buahnya, pewahyuan asli menghasilkan pertobatan, kasih, damai, kesucian. Ada di Galatia 5 ayat 22-23 itu ya, buah-buah roh. Sedangkan pewahyuan palsu, buahnya adalah sombong rohani, perpecahan, kompromi dosa Bapak Ibu ya. Sedangkan dari aspek uji motivasinya, pewahyuan yang asli melahirkan kasih, penguatan, dan pemurnian. Dan pewahyuan palsu melahirkan manipulasi, kontrol, mencari keuntungan. Sekarang bagaimana dengan aspek uji konfirmasinya? Pewahyuan asli itu didukung firman, doa, dan tubuh Kristus. Sedangkan pewahyuan palsu terisolasi, menolak diuji. Biasanya begitu. Sedangkan dari aspek sikapnya terhadap ujian, pewahyuan asli rela diuji dan diperiksa. 1 Yohanes 4:1. Sedangkan pewahyuan yang palsu menolak pertanyaan, menekan orang segera percaya. Ini apa dampak jangka panjang? Pewahyuan yang asli membangun iman dan kesetiaan, sedangkan pewahyuan palsu menghancurkan iman, menimbulkan kebingungan. Akhirnya, dari aspek uji kata Bapak Ibu, pewahyuan asli damai, jelas, dan konsisten. Sedangkan pewahyuan yang palsu terburu-buru, bingung, dan kontradiktif. Begitu Bapak Ibu. Sekian, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.